Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan, NIM 2020-214, kelas A semester 4 Universitas Muria Kudus. Cita-cita menjadi pengacara. Kali ini saya akan mempresentasikan putusan Pengadilan Negeri Nomor 20 Perkara Pidana Biasa tahun 2020 Pengadilan Negeri Jepara tentang kekerasan di muka umum. Slide selanjutnya, analisis putusan tindak pidana penganiayaan, cakupan analisis. Yang pertama, kronologi kasus, yang kedua, dakwaan, yang ketiga, tuntutan, yang keempat, pertimbangan hakim, yang kelima, vonis, yang keenam, analisis hukum. Yang pertama, kronologi kasus. Pada pukul 16.00 WIB Minggu 1 Desember 2019, Anas sebagai DPO memberitahu terdakwa bahwa ia dipukuli oleh orang lain. Akhirnya terdakwa Anas sebagai DPO, Dimas sebagai saksi, dan Fendi sebagai saksi dengan berboncengan menuju ke rumah Abdul Rais di Desa Damarjanti RT 3 RW 1 Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Yang kedua, pukul 16.00 WIB Minggu 1 Desember 2019. Kendaraan yang dikendarai oleh Danang sebagai korban ditabrak oleh Anas sebagai DPO dan jatuh. Kemudian Danang sebagai korban dikeroyok oleh Anas sebagai DPO dengan cara memukul wajah serta kepala Danang sebagai korban dengan tangan kosong. Yang ketiga, pukul 16.00 WIB Minggu 1 Desember 2019. Terdakwa tiba di tempat kejadian dan langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil sebuah batu, lalu dari jarak dekat terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah mata kiri Danang sebagai korban hingga jatuh tersungkur dan mengundang perhatian warga sekitar. Yang keempat, pada 7 Desember 2019, berdasarkan hasil visum ET Repetum nomor 119-MPA1-12-2019 tanggal 7 Desember 2019, Danang sebagai korban dinyatakan mengalami luka berat akibat benturan keras pada mata kirinya, bahkan tidak bisa melihat sampai putusan dijatuhkan. Yang kedua, dakwaan. Dakwaan ada dua alternatif. Yang pertama, pasal 170 ayat 2 kedua KUHP. Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Alternatif yang kedua, pasal 351 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Pasal junto dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 3. Tuntutan, yaitu ada 4 tuntutan. Pertama, menyatakan terdakwa Dimas Effendi alias Corong bin Ali Subegan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 kedua KUHP dalam dakwaan ke-1. Tuntutan yang kedua yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Effendi alias Corong bin Ali Subegan dengan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tuntutan yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K5338 ATC tahun 2018 warna hitam dengan nomor rangka MH3S
G33190 JJ 334040 dengan nomor mesin G3E4E 11311157 atas nama Nur Hidayatun, alamat Desa Bungu, RT 02 RW 02 Mayong, Jepara, dikembalikan kepada saksi Dimas Rizky Hidayat bin Hartoyo. Tuntutan yang keempat yaitu menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Pertimbangan hakim secara yuridis pasal 170 ayat 2 kedua KUHP. Barang siapa terdakwa setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Effendi alias Corong bin Ali Subekan dan tidak keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut, terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat. 1. Dilakukan depan rumah Abdul Rais yang posisinya berada di tepi jalan sehingga dapat dikategorikan sebagai di muka umum. Yang kedua, pengeroyokan dilakukan oleh terdakwa Anas sebagai DPO dan kedua temannya sehingga memenuhi unsur bersama-sama karena dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Yang ketiga, akibat pengeroyokan tersebut, Danang sebagai korban mengalami luka berat pada mata kirinya yang menyebabkan korban tidak bisa melihat. Pertimbangan hakim secara non-yuridis yaitu ada 2. Yang pertama, memberatkan terdakwa dan yang kedua, meringankan terdakwa. Pertama, yang memberatkan terdakwa, 1. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain merasa sakit dan kehilangan penglihatan di mata kiri. Yang kedua, terdakwa mengetahui perbuatan dilarang tetapi tetap melakukannya. Yang ketiga, antara korban dan terdakwa tidak ada perdamaian. Yang meringankan terdakwa. Yang pertama, terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang kedua, terdakwa belum pernah dihukum. Yang ketiga, terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Yang selanjutnya, vonis. Vonis yang pertama, 1. Menyatakan terdakwa Dimas Effendi alias Corong bin Ali Subekan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat. Vonis yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Vonis yang keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Dan vonis yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha NMAX nomor polisi K5338 ATC tahun 2018 warna hitam, nomor rangka MH3 SG 331 190 JJ3 340 dengan nomor mesin G3E4 E1131157 atas nama Nur Hidayatun, alamat Desa Bungu, RT 02 RW 02 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, dikembalikan kepada saksi Dimas Rizky Hidayat bin Hartoyo. Dan yang terakhir, vonis ke-6, membebankan kepada terdakwa untuk membayar pidana perkara sejumlah Rp2.500. Yang pertama, kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa adanya kejelasan
dari ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dengan putusan yang telah dijatuhkan, masyarakat akan mengetahui bahwa perbuatan kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah dan sepatutnya dihindari supaya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, keadilan. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang. Menurut pandangan saya, apa yang menjadi putusan majelis hakim terdapat kasus ini telah mencapai tahap adil, dikarenakan adanya kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan rumusan pasal yang dijatuhkan, sama halnya dengan sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan. Yang ketiga, kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Masyarakat akan menaati suatu peraturan tanpa perlu adanya paksaan karena masyarakat telah merasakan manfaat dari adanya sikap patuh terhadap aturan tersebut. Putusan ini akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipidana, sehingga masyarakat dengan sendirinya akan mematuhi aturan untuk tidak melakukan hal tersebut. Sekian dan terima kasih yang telah saya sampaikan. Maaf jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.